Oke, terima kasih kesempatannya, atur nuhun. Saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa penasaran saya aja gitu. Terima kasih sekali lagi Bu ya atas akhirnya saya dapat kesempatan. Tadi di kajian Bidalil Quran ada pernyataan bahwa Allah geram terhadap orang-orang munafik kala itu. Saya menangkap bahwa kita ini sejak lahir mungkin sudah dikasih fasilitas oleh Tuhan untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki ya, berpikir, melihat, mendengar. Dan saya menangkap ya hanya penasaran begini. Jadi Tuhan seperti membiarkan kita untuk untuk berpikir, atau Tuhan pada akhirnya bisa membiarkan keliaran berpikir kita dalam pemahaman yang diyakini sendiri manusia gitu ya. Jadi saya berpikir karena jadi pertanyaan, berarti ada orang yang terbimbing hidayah, ada orang yang dibiarkan pikirannya liar gitu Bu ya. Nah saya ingin dapat itu gitu ya, ingin dapat penjelasan lebih jauh tentang tadi bagaimana orang-orang munafik menentukan pilihannya di zaman Kangjeng Nabi saat itu, di konteks zaman itu mungkin ya. Jadi sepertinya Tuhan geram membiarkan. Padahal kan kalau Tuhan memberi hidayah untuk mereka jadi benar juga sangat mungkin. Tapi kalau saya perhatikan kalimatnya seperti Tuhan membiarkan keliaran orang munafik dalam pikirannya seperti itu ya. Maaf bila kurang pas, tapi intinya saya sangat berterima kasih dikasih kesempatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik, saya ingin menjawab. Nah, bukan ya. Tuhan membiarkan ya, naik ya. Orang berpikir. Putar pala. Tetapi malah justru Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Bukan membiarkan, menyuruh kita berpikir. Al-Quran juga disuruh tadabbur, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfalha. Kenapa kamu tidak memikirkan Al-Quran? Dipikirkan, baca. Ya. Berulang-ulang Tuhan menyerukan kita, memanggil kita, ya ulil absar. Ya, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir bukan kebebasan, tapi perintah Tuhan kita berpikir. Nah, umat Islam sekarang ini merasa takut berpikir bebas, takut salah. Padahal dalam agama Islam, peradaban Islam, dalam kitab fikih ada, kitab akidah ada. Ketika orang itu berpikir, berijtihad, menggali satu kebenaran, lalu dia salah, mendapat satu pahala. Kalau dia benar, dapat dua pahala. Wa'idha asoba falau ajran, wa'idlam yusif falau ajrwah. Kalau benar dapat 2 poin, kalau salah dapat 1 poin. Kalau yang tidak mikir, ya itu yang berdosa. Jadi berpikir itu mesti bebas, ya, tidak bisa berpikir separuh-separuh, berpikir yang terpimpin, yang terarah, nggak bisa berpikir bebas. Nah nanti apapun yang Anda temukan, sebab beragama sendiri kan bukan sekedarnya percaya, tutup mata, matikan lampu, ya, tutup jendela dan tutup pintu, lalu kita yakini, ya bukan seperti itu beragama. Ya beragama sampai Anda yakin. Ya, saya mungkin lebih menghargai orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Setelah dia mencari bukti adanya Tuhan nggak ketemu, ya sudah dia yakin tidak ada Tuhan. Sekalipun juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan juga. Daripada orang yang munafik, yang aku percaya tapi tidak percaya, orang yang ragu-ragu dan sebagainya. Lalu yang menjadi masalah, di mana kesalahan orang berpikir? Malah justru kita harus berpikir. Nah, ketika kita berpikir, jangan berharap hasil pikiran kita akan sama. Karena kita ketika memikirkan apapun, itu selalu hanya melihat dari sudut pandang tertentu.
Jadi kita Ketok. jangan dulu menyalahkan orang lain ketika pendapat kita berbeda. Kacamata ini, kata saya, ada di sebelah selatan, betul nggak? Kata Pak Cato ada di sebelah utara, betul nggak? Bertentangan nggak ini? Ya tidak. Kenapa? Karena duduk kita posisinya berbeda. Maka ketika sudut pandang seseorang itu berbeda, kita jangan lalu mengambil kesimpulan bahwa ini terjadi paradoks. Keburu akhirnya menyalahkan orang lain yang tidak sama. Itu yang tidak boleh, menyalahkan pikiran orang lain. Kita juga disuruh berpikir dan kita juga menghormati pikiran orang lain, karena bagaimanapun Akare ini nalemah malah untuk menentukan gampang bahwa ya. pikiran Kayak orang akar itu gede-gede salah, loh. itu kita Misal. tidak punya hak untuk menyalahkan pikiran orang lain. Oh, Dan nanti pada ujungnya apapun yang Anda pikirkan, tetap pada akhirnya kesimpulan apapun itu bukan suatu konklusi yang kita pastikan ini benar. Kalau tidak seperti ini salah. Seperti kita kasih contoh sederhana saja, contoh yang paling gampang dipahami. tinggi. Dalam fikih Islam Oh, yang itu kacang-kacang ya? bermadzhab Syafi'i, ketika kok kulit kacang-kacang? kita menyentuh kulit istri Berumbung. bersalaman, Kulitnya kayak berumbung. meluk tanpa ada aling-aling, nggak ada kainya, itu wudhunya batal nggak? Batal. Jadi kalau kita mau sholat Nah, harus sing wudhu lagi gedenya dong. kok. Kata Imam Maliki tidak batal. Jadi nggak perlu wudhu lagi, ya udah sholat aja. Karena nyenggol istri ini tidak batal. Kata Imam Hambali mazhabnya, kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Yang benar mana? Kita jangan terburu-buru, ini berarti kontradiksi ini. Berarti yang satu salah, yang satu benar, karena ini paradok. Dua hal yang paradok, itu kesimpulannya yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Lalu mau menyalahin siapa? Mereka tidak paradoks. Kenapa? Karena sudut pandang mereka yang berbeda. Itu persoalan. Imam Syafi'i melihatnya bahwa ayatnya sama, aula mastumun nisa. Imam Maliki ayatnya sama, aula mastumun nisa. Imam Hambali juga sama, ayatnya aula mastumun nisa. Kenapa kesimpulannya berbeda? Karena sudut pandang yang berbeda. Itu yang jadi persoalan. Dari mana sudut pandangnya? Karena Imam Maliki aula mastumun nisa itu maknanya bukan menyentuh, tapi bersentuh-sentuhan, emek-emekan, pegang-pegangan. Ya, suaminya ngeremes, laginya ngeremes juga. Tapi kalau Imam Syafi'i aula mastumun nisa menyentuh, baik ada syahwat ataupun tidak syahwat. Ketika kulit dan kulit nyenggol, itu artinya. Jadi di mana letak bedanya? Letak bedanya sudut pandang mereka tentang morfologi. Morfologi bahasa Arabnya seperti itu. Jadi kata wazan mufa'alah itu tidak selalu, kata Imam Syafi'i, tidak selalu yufidu ma'nal musyarakah, tidak selalu memberikan makna saling. Begini, lamasa itu artinya menyentuh. Tapi kalau ada sisipan alif setelah fa'ul fi'li menjadi lamasa panjang, au lamasun nisa, kata Imam Maliki maknanya saling bersentuhan, artinya persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i tidak, itu maknanya sulati mujarrad, maknanya sama dengan tidak pakai sisipan, artinya bersentuh. Jadi tidak selalu kata kerja yang ada sisipan alif menunjukkan saling. Seperti kita mengatakan kepada seseorang ya yang telah menikah, kita mengatakan barakallah lakuma, barakallah. Bukan saling memberkahi kamu dengan Allah, tidak. Semoga Allah memberkahi kamu. Qatalahumullah, bukan qatala tapi qatala,
itu bahasa Arabnya bisa maknanya saling bunuh membunuh. Tapi kalau qatalakumullah, semoga Allah membunuh kamu, semoga Allah memusnahkan kamu. Dia bukan saling memusnahkan. Jadi begitu bedanya, sudut pandang yang berbeda maka kesimpulan yang berbeda. Nah, di sini kita mungkin belum paham bahwa untuk menetapkan dua hal yang paradoks itu ada 8 persyaratan dalam ilmu logika, baru kita tetapkan dua hal yang paradoks. Kalau dua hal itu paradoks, memang betul, yang satu pasti salah, yang satu pasti umpamanya ada orang ngasih tahu Haji Sulaiman meninggal dunia. Orang lain mengatakan Haji Sulaiman tidak meninggal dunia. Ada dua informasi yang berbeda. Ini berita yang kontradiktif, yang paradoks. Kita uji coba, datang ke rumahnya, ternyata lagi ngopi orangnya. Jadi yang benar mana? Yang mengatakan tidak mati, yang mengatakan mati salah. Enak ya Mas Daryo. Enak. Tetapi kita jangan Pertuane salah kok tuku paham. wong ngene ngesuk. Bisa saja Bawa dewek. berita itu tidak valid. Saya punya pengalaman dapat SMS dari teman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Haji Sulaiman, kakaknya Haji Yusuf. Saya dah segera Wah, kering tuh. pakai baju berangkat, ternyata dia sedang ngopi. Kok kamu nggak mati? Saya bilang. Bahaya dah tuh. Gimana? Nanti Saya cek ada lagi nyangkut pada yang apa ngirimnya. talinya dipotong, talinya Sudah dipotong. saya datangi Haji Sulaiman, Talinya kakaknya dipotong, Yusuf. tali. Ternyata dia masih hidup. Berita bohong. Dijawab lagi, Pak Kiai, bukan Haji Sulaiman kertas maya, Haji Sulaiman dukuh. Karena orangnya berbeda, ya tidak kontradiksi dong. Kayu ini gimana, Pra? Betul nggak? Kayu ini gimana? Ada yang mengatakan Enggak, Keo? Buya Enggak, Sakur kayu pinter. monetar. Mengatakan Orang Buya kayu nih? Sakur tidak pinter. Yang benar mana? Terus Kontradiksi nggak? Nanti dulu, jangan kita mengatakan kontradiksi. Saya nanya, yang mengatakan Buya Sakur pinter, kamu kenal? Nah, kapan kamu kenal? Ya, setahun yang lalu, ya kan? Kamu bilang katanya tidak pinter, iya. Kamu kenal, dia kenal. Tahun berapa? Tahun 74. Pada tahun 74 Buya Sakur masih goblok. Ya kan gitu. Sekarang tahun 2022 sudah pinter. Jadi kontradiksi nggak? Ya enggak juga. Jadi kita mewaspadai pertengkaran antar kita, ya, yang saling menyalahkan mana yang benar, karena kita sudah terjebak menduga itu kontradiksi atau paradoks. Ternyata sudut pandang yang berbeda. Situlah makanya umat Islam mesti perlu banyak berpikir. Dengan berpikir cerdas, saya kira pertengkaran di antara kita bisa dihindari. Terima kasih, gitu aja kira-kira.